Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwanil ahibba, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat, keselamatan, dan juga kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pada kesempatan kali ini, pada video kita kali ini akan membahas tentang metodologi studi Islam. Adapun pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini yaitu yang pertama, pengertian metodologi studi Islam, yang kedua, manfaat mempelajari metodologi studi Islam, dan yang terakhir adalah pengertian agama dan Islam. Nah, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian metodologi studi Islam. Nah, secara etimologi, metodologi berasal dari kata metod dan logos. Metod artinya cara dan logos artinya ilmu. Secara sederhana, metodologi adalah ilmu tentang cara. Nah, menurut Ahmad Tafsir, metodologi adalah cara yang paling cepat dan tepat dalam melakukan sesuatu. Dalam hal ini, ilmu tentang cara studi Islam. Nah, adapun studi berasal dari bahasa Inggris. Studi artinya mempelajari atau mengkaji, yang berarti pengkajian terhadap Islam secara ilmiah, baik Islam sebagai sumber ajaran, pemahaman, maupun pengalaman. Nah, Islam ini berasal dari bahasa Arab, dari kata salima dan aslama. Salima mengandung arti selamat, tunduk, dan berserah. Aslama juga mengandung arti kepatuhan, ketundukan, dan berserah. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa metodologi studi Islam adalah suatu cara atau proses yang digunakan untuk memudahkan dalam pengkajian Islam. Nah, jadi dengan adanya metodologi studi Islam ini, kita bisa lebih mudah, kita bisa lebih cepat untuk mempelajari Islam lebih dalam lagi. Nah, adapun pembahasan yang selanjutnya yaitu manfaat mempelajari metodologi studi Islam. Adapun manfaat yang pertama, untuk mengetahui jalan menuju hasil dunia dan akhirat. Nah, dengan kita mempelajari metodologi studi Islam, ini akan mempermudah kita menuju kesuksesan. Bukan hanya sukses di dunia, tetapi juga sukses di akhirat. Karena dengan kita mempelajari ilmu akhirat, otomatis dunia pun akan mengikutinya. Itu manfaat selanjutnya, yaitu Islam dipahami dari berbagai sudut, sehingga bisa menilai dari sudut mana kita ambil. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya dalam ajaran Islam atau dalam agama Islam ini kita memiliki madhab atau pendapat gitu kan. Nah, adapun madhabnya yang pertama itu madhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan juga Imam Hanafi. Nah, dari setiap 4 madhab ini pasti memiliki perbedaan-perbedaannya tersendiri, entah dari ubudiyah, amaliyah, ataupun yang lainnya kayak gitu. Nah, dengan adanya kita mempelajari metodologi studi Islam ini, kita bisa menilai sudut mana yang kita ambil, sumber mana yang kita ambil. Jadi kita dalam hal ibadah atau apapun itu tidak hanya taklid, tidak hanya mengikuti saja tanpa tidak tahu sumbernya. Nah, dengan metodologi studi Islam ini kita bisa tahu sumbernya ini dari mana, apa yang kita ambil ini sumbernya dari mana, kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah menumbuhkan rasa toleran karena kita memahami metode ini. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya dalam Islam ini ada 4 madhab atau 4 perbedaan. Nah, jadi dengan adanya 4 perbedaan atau 4 madhab ini akan menumbuhkan rasa toleran gitu. Karena kita udah mengetahui ilmunya, karena kita sudah tahu setiap perbedaannya, nah itu akan menumbuhkan rasa toleran kita terhadap perbedaan-perbedaan yang lainnya kayak gitu. Jadi tidak menjudge ini salah atau ini benar kayak gitu. Jadi kita sudah tahu sumber dan juga perbedaan dari
madhab-madhab tersebut. Nah, selanjutnya pentingnya metodologi juga digambarkan oleh Abu Sodikin. Yang pertama, sebagaimana gagasan awal lahirnya bidang studi metodologi studi Islam di perguruan tinggi agama Islam untuk mengupayakan cara yang cepat dan tepat dalam mempelajari Islam. Yang kedua, usaha untuk menampilkan kembali Islam yang memiliki sejumlah hasanah dan warisan intelektual dari masa lalu sampai sekarang. Yang ketiga, ajaran Islam sendiri menuntut dipelajari dan dipahami melalui prosedur yang tepat, yaitu memahami ruang lingkup dan isinya. Jadi intinya, kita sebagai pelajar, kita sebagai umat Islam sangat penting untuk mempelajari metodologi studi Islam ini, karena dengan MSI ini, dengan metodologi studi Islam ini, kita akan membahas tentang ajaran Islam. Kita akan memperdalam lagi tentang ajaran Islam, karena sebagai umat Islam ini tentunya kita harus mengetahui seluk-beluk dari agama Islam itu sendiri, kayak gitu. Jadi kita beragama tidak hanya taklid saja, tidak hanya mengikuti saja, tetapi tahu ilmu dan juga Nah, selanjutnya adalah pengertian agama menurut para ahli. Nah, karena yang kita pelajari adalah studi Islam, pelajaran Islam, tentunya kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu agama Islam, begitu. Nah, adapun pengertian agama menurut para ahli ini sebenarnya banyak sekali para ahli yang mendefinisikan tentang agama, tetapi yang saya akan bahas, yang akan saya bawakan dalam video kali ini hanya 3 pendapat para ahli saja, gitu. Nah, yang pertama menurut Kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Yang kedua, menurut Sidi Ghazalba, agama adalah kecenderungan rohani manusia yang berhubungan dengan alam semesta, nilai yang meliputi segalanya, makna yang terakhir, hakikat dari semuanya. Dan yang terakhir menurut Sultan Takdir Ali Syahbana, agama adalah sistem kelakuan dan perhubungan manusia dengan yang pokok pada perhubungan manusia dengan rahasia kekuasaan dan kegaiban yang tiada terhingga luasnya, dan dengan demikian sumber arti kepada hidupnya dan kepada alam semesta yang mengelilinginya. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa agama ini adalah tata cara mengatur peribadahan manusia kepada Tuhan yang Maha Esa, serta tatanan yang mengatur hubungan manusia dengan yang lain, serta manusia dengan lingkungannya yang merupakan bagian dari makhluk ciptaan Allah. Nah, jadi agama ini mengatur hablum minallah dan hablum minannas. Apa itu hablum minallah? Hablum minallah ini adalah tata hubungan yang mengatur antara manusia dengan Tuhan dalam hal ibadah atau ubudiyah, dan hablum minannas yaitu tata hubungan yang mengatur antara manusia dengan makhluk yang lainnya dalam wujud amaliyah sosial. Nah, jadi dengan adanya agama ini mengatur hubungan kita dengan Tuhan atau dengan Allah Subhanahu wa taala, juga hubungan kita sesama makhluk Allah yang lainnya, gitu. Nah, adapun tujuan dari agama untuk menjadi tatanan kehidupan atau aturan yang berasal dari Tuhan, di mana hal tersebut nantinya mampu membimbing manusia menjadi seseorang yang berakal dan berusaha mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Tentunya dengan agama ini hidup kita akan lebih terarah, gitu. Karena di dalam agama, mau agama apapun pasti ada aturan-aturannya, gitu. Nah, dengan kita beragama ini kita hidup tidak hanya semena-mena, gitu. Kita hidup tidak semena-mena, bahwa kita ini hidup ada aturannya, tidak dengan semaunya kita, kayak gitu. Nah, dengan adanya agama ini bisa dikatakan rem untuk diri kita sendiri, gitu. Ketika kita mau melakukan suatu hal maksiat, itu kita pasti ingat bahwa agama ini melarangnya, gitu. Nah, selanjutnya adalah pengertian Islam.
Secara umum, Islam adalah agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan rasul utusannya, dan Allah menjadikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Di dalamnya terdapat aturan dan hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman dan pegangan hidup bagi seluruh umat agar selamat baik di dunia dan di akhirat. Nah, sedangkan dari segi bahasa, kata Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari salama yang berarti selamat, sentosa, dan sejahtera. Merupakan bentuk masdar dari kata aslama yang berarti berserah diri, taat, patuh, dan tunduk. Yang maknanya pengertian Islam adalah agama yang senantiasa membawa keselamatan dan kesejahteraan kepada manusia dengan cara menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Islam ini berasal dari bahasa Arab, salam penyusul